Cerita ini bukan sekadar kisah tentang rumah angker atau eksplorasi tempat kosong. Ini tentang sebuah live streaming yang tidak pernah benar-benar berakhir. Beberapa waktu lalu, seorang YouTuber kecil bernama Arga mencoba membuat konten eksplorasi malam di sebuah rumah tua yang sudah lama ditinggalkan di Desa Kertajaya. Seperti konten horor lainnya, ia menyalakan kamera, memulai live streaming, dan mengajak penontonnya masuk ke dalam rumah yang katanya penuh misteri. Awalnya semuanya terlihat biasa, rumah kosong, koridor gelap, tangga kayu tua yang berderit. Namun semakin lama live itu berjalan, penonton mulai melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh Arga. Bayangan yang muncul di belakangnya, sosok yang berdiri di koridor, dan sesuatu yang perlahan bergerak semakin dekat setiap kali kamera diarahkan ke sudut ruangan. Yang membuat cerita ini semakin aneh, live streaming itu tidak pernah benar-benar selesai. Video tersebut masih ada sampai sekarang. Durasinya terus bertambah, dan banyak orang yang menonton sampai akhir mengatakan mereka melihat sesuatu di dalam video itu. Sesuatu yang seharusnya tidak bisa keluar dari sebuah layar. Jadi sebelum cerita ini dimulai, ada satu pertanyaan yang mungkin perlu kamu jawab sendiri. Kalau suatu malam kamu menemukan live streaming yang masih berjalan dari tempat yang sudah lama kosong. Di zaman sekarang, banyak orang berburu tempat angker bukan lagi untuk cerita dari mulut ke mulut, tapi untuk konten. Itulah yang dilakukan Arga. Arga adalah seorang streamer kecil yang mulai dikenal karena konten eksplorasi tempat angker secara live. Ia biasa menyiarkan langsung penjelajahannya di YouTube tengah malam. Penontonnya belum terlalu banyak, tapi cukup untuk membuatnya percaya bahwa suatu hari channelnya akan meledak. Suatu malam, ia mendapat pesan dari seseorang yang tidak dikenal. Pesan itu sangat singkat, ada rumah kosong di Desa Kertajaya. Banyak yang hilang di sana. Belum pernah ada yang berani live dari dalam. Arga langsung tertarik. Rumah kosong seperti itu selalu jadi magnet bagi penonton horor. Ia mencari lokasi desa itu di peta. Tempatnya cukup jauh dari kota, di daerah yang bahkan sinyalnya sering hilang. Tapi justru itu yang membuatnya terasa lebih misterius. Seminggu kemudian, Arga tiba di Desa Kertajaya. Desa itu kecil, sunyi, dan terasa aneh bahkan sejak pertama kali ia turun dari motor. Beberapa warga yang melihatnya hanya menatap sebentar lalu masuk kembali ke rumah mereka. Ketika Arga bertanya tentang rumah kosong itu, seorang bapak tua hanya berkata pelan, "Kalau mau masuk, jangan live lewat tengah malam." Arga tertawa kecil, justru itu yang ingin ia lakukan. Sekitar pukul 23.40 malam, ia sudah berdiri di depan rumah itu. Bangunannya besar, tapi terlihat sangat tua. Catnya mengelupas, jendelanya pecah, dan halaman depannya dipenuhi rumput liar setinggi lutut. Ia menyalakan kamera dan memulai siaran langsung. "Teman-teman, malam ini kita ada di Desa Kertajaya. Katanya rumah ini sudah kosong puluhan tahun dan banyak kejadian aneh di sini." Jumlah penonton mulai naik perlahan. 200 orang, 350 orang. Komentar mulai bermunculan di layar ponselnya. Sebagian menyuruhnya masuk, sebagian hanya menonton diam. Arga membuka pintu rumah itu yang sudah setengah lepas dari engselnya. Suara kayu berderit terdengar panjang saat ia mendorongnya. Di dalam sangat gelap, ia menyalakan senter kecil yang terpasang di kameranya. Ruang tamu rumah itu dipenuhi debu tebal. Sofa tua masih ada di sudut ruangan, ditutupi kain lusuh. Foto keluarga besar tergantung di dinding, tapi wajah-wajah di foto itu hampir tidak terlihat karena jamur. "Sejauh ini masih normal," kata Arga ke kamera. Tiba-tiba jumlah penonton melonjak. 800 orang. Komentar bergerak sangat cepat. Beberapa dari mereka menulis hal yang sama. "Bang, ada orang di belakang." Arga menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Ia tertawa kecil. Biasalah, penonton suka bercanda. Namun komentar itu tidak berhenti. "Serius bang? Ada bayangan di belakang. Yang di dekat tangga, dia masih berdiri di situ." Arga perlahan mengarahkan senter ke arah tangga kayu di ujung ruangan. "Kosong, hanya bayangan tangga yang memanjang ke lantai. Tidak ada siapa-siapa," katanya lagi. Namun tepat ketika ia hendak melangkah mendekati tangga, suara notifikasi baru muncul di layar ponselnya.
Seseorang baru saja mengirim donasi besar di live streaming itu. Pesannya hanya satu kalimat, jangan naik tangganya. Arga membaca pesan itu keras-keras dan tertawa. Justru karena ada yang bilang begitu, kita naik. Penonton kini lebih dari 1000 orang. Ia mulai menaiki tangga perlahan. Setiap langkah membuat kayu tua itu berderit panjang. Saat ia sampai di tengah tangga, senter kameranya tiba-tiba berkedip. Komentar penonton mendadak berubah panik. Bang, jangan lihat ke belakang. Ada yang naik di belakangmu. Arga berhenti, jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya permainan penonton. Namun sebelum ia sempat bergerak lagi, suara langkah kaki lain terdengar di tangga itu. Pelan, berat, dan jelas bukan langkahnya sendiri. Padahal kamera live-nya menunjukkan satu hal yang membuat penonton semakin panik. Di tangga itu, Arga hanya terlihat sendirian. Arga membeku di tengah tangga. Suara langkah tadi berhenti tepat di bawahnya. Ia menahan napas beberapa detik, mencoba mendengar lebih jelas. Rumah itu kembali sunyi, hanya terdengar suara angin masuk dari jendela yang pecah. Kayaknya cuma kayu tua aja, katanya mencoba terdengar santai. Namun komentar di live chat justru semakin panik. Bang, dia di bawah tangga. Jangan turun, dia lagi naik pelan. Jumlah penonton melonjak menjadi lebih dari 2000 orang. Chat bergerak sangat cepat sampai Arga hampir tidak bisa membaca semuanya. Ia menoleh sedikit ke bawah. Senter kameranya menyorot anak tangga yang gelap. Kosong, tidak ada siapapun. Tenang, teman-teman, di sini cuma aku, kata Arga. Tiba-tiba sebuah komentar muncul dan bertahan cukup lama di layar karena dikirim lewat donasi lagi. Nama pengirimnya aneh, __0000. Pesannya hanya satu kalimat, jangan percaya kamera. Arga mengernyit. Apa maksudnya? Gumamnya. Ia mencoba membaca komentar lain, tapi kebanyakan hanya spam panik dari penonton. Bang, dia di belakangmu. Bang, serius ada orang. Lari bang. Arga merasa suasana rumah itu mulai berubah. Udara terasa lebih dingin dari sebelumnya. Bau lembab seperti kayu basah mulai tercium dari lantai atas. Ia akhirnya melanjutkan naik. Setelah beberapa langkah lagi, ia sampai di lantai 2. Koridornya panjang dan sempit. Pintu-pintu kamar tertutup setengah, beberapa bahkan sudah copot dari engselnya. Senter kamera menyapu dinding yang penuh bekas noda hitam. Di atas ini ada 3 kamar, kata Arga ke kamera. Kita cek satu-satu. Penonton kini hampir 3000. Tiba-tiba lagi-lagi muncul donasi dari _0000. Jangan buka kamar paling ujung. Arga langsung melihat ke ujung koridor. Di sana memang ada satu pintu yang berbeda. Pintunya tertutup rapat, sementara yang lain setengah terbuka. Kalau sudah ada yang bilang jangan, biasanya disitulah yang paling menarik, kata Arga sambil tersenyum. Beberapa penonton justru menyemangatinya di chat. Buka bang, itulah yang kita tunggu. Arga berjalan perlahan menyusuri koridor. Lantai kayu di bawah kakinya berbunyi keras setiap kali ia melangkah. Semakin dekat ke pintu ujung, udara terasa semakin dingin. Senter kamera tiba-tiba meredup lagi. Di layar live streaming, kualitas gambar mulai pecah. Beberapa penonton menulis sesuatu yang membuat Arga berhenti. Bang, ada yang keluar dari kamar. Itu di belakangmu. Bang, dia ikut jalan. Arga langsung menoleh ke belakang. Koridor kosong. Semua pintu tetap diam. Tidak ada siapa-siapa. Namun satu hal membuat bulu kuduknya berdiri. Bayangannya di lantai terlihat 2. Padahal senter kameranya hanya 1. Ia menoleh lagi ke arah kamera. Di layar live streaming yang sedang berjalan di ponselnya, bayangan itu terlihat jelas. Satu bayangan miliknya, dan satu lagi, sedang berdiri tepat di belakangnya. Padahal ketika ia menoleh ke belakang, koridor itu masih kosong. Arga menatap layar ponselnya beberapa detik tanpa bergerak. Di layar live streaming itu terlihat jelas 2 bayangan di lantai kayu koridor. Satu bayangan bergerak mengikuti tubuhnya. Yang satu lagi, tidak. Bayangan kedua itu berdiri sedikit lebih tinggi dan sedikit lebih kurus. Kepalanya miring, seperti seseorang yang sedang memperhatikan dari belakang. Arga langsung menoleh lagi ke koridor. Kosong, tidak ada siapapun. Teman-teman, kalian juga lihat itu? Tanyanya pelan ke kamera. Chat meledak. Lihat banget, itu di belakangmu. Jangan gerak. Tiba-tiba bayangan kedua di layar bergerak. Sangat pelan, bukan berjalan, tapi bergeser mendekat. Arga merasa napasnya mulai pendek.
Ia mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya kesalahan cahaya atau glitch kamera. Namun ketika ia melangkah satu langkah ke depan, bayangan kedua itu tetap diam. Tidak ikut bergerak. Sekarang jaraknya di layar terlihat sangat dekat dengan punggungnya. Chat semakin kacau. Dia di belakangmu banget. Bang lari. Jangan ke kamar ujung. Arga menelan ludah. Ia memutuskan menghadap kamera lebih dekat untuk memastikan apa yang sebenarnya terlihat penonton. Ketika ia mendekatkan ponsel ke wajahnya, bayangan kedua di lantai menghilang dari frame. Beberapa penonton langsung menulis hal yang membuat Arga merinding. Bang, dia udah di sampingmu. Arga perlahan mengarahkan senter ke kanan. Kosong. Ke kiri. Kosong. Namun saat ia mengangkat senter sedikit lebih tinggi, cahaya itu memantul ke sesuatu di dinding. Sebuah cermin tua yang retak. Di cermin itu, Arga tidak sendirian. Di belakangnya berdiri sosok tinggi berambut panjang menutupi wajah. Tubuhnya sangat kurus, kepalanya sedikit miring seperti bayangan yang tadi terlihat di lantai. Arga langsung berbalik. Koridor kosong. Ia kembali melihat ke cermin. Sosok itu masih ada, berdiri sangat dekat di belakangnya. Tiba-tiba muncul lagi donasi dari user garis bawah 0000. Pesannya lebih panjang dari sebelumnya. Jangan lihat cerminnya terlalu lama. Dia hanya terlihat di pantulan. Arga mundur satu langkah dari cermin. Sosok di pantulan itu tidak ikut mundur. Ia tetap berdiri di posisi yang sama. Sekarang wajahnya perlahan terangkat dari balik rambut panjangnya. Namun sebelum wajah itu terlihat jelas, pintu kamar paling ujung di koridor tiba-tiba terbuka sendiri. Suara kayunya panjang dan berat. Senter kamera Arga otomatis menyorot ke arah sana. Dari dalam kamar itu terlihat gelap total. Tapi ada satu hal yang membuat seluruh chat penonton tiba-tiba berubah menjadi satu kalimat yang sama. Bang, ada orang di dalam kamar itu. Arga berdiri kaku di tengah koridor. Pintu kamar paling ujung kini terbuka setengah. Kegelapan dari dalam kamar itu terlihat lebih pekat dibanding bagian rumah lainnya, seolah cahaya senter pun sulit masuk ke dalamnya. Di layar live streaming, chat bergerak sangat cepat. Jangan masuk, dia di dalam, itu bukan orang. Namun Arga tetap berjalan perlahan ke arah pintu itu. Setiap langkah terasa berat, lantai kayu di bawah kakinya mengeluarkan suara pelan. Tapi anehnya suara itu seperti tidak bergema di dalam rumah. Seolah ada sesuatu yang menelan semua suara. Jumlah penonton sudah lebih dari 5.000. Banyak yang menulis mereka bisa melihat sesuatu bergerak di dalam kamar itu. Arga berdiri tepat di depan pintu. Ia mengarahkan senter ke dalam. Ruangan itu kosong. Hanya ada sebuah kasur tua di tengah kamar, tanpa spray, dengan rangka besi yang sudah berkarat. Di sudut ruangan ada lemari kayu besar yang pintunya sedikit terbuka. Dinding kamar itu penuh coretan. Tulisan-tulisan tidak beraturan dengan cat hitam yang sudah memudar. Arga melangkah masuk satu langkah. Udara di dalam kamar terasa jauh lebih dingin. Sepertinya ini kamar utama, katanya pelan ke kamera. Tiba-tiba chat kembali ramai. Bang, di kasurnya, ada bekas duduk. Arga mengarahkan senter ke kasur. Di permukaan kasur yang penuh debu itu terlihat sesuatu yang aneh. Ada bagian yang cekung, seperti seseorang sedang duduk di sana. Padahal kasur itu jelas kosong. Arga mendekat sedikit, cekungan itu perlahan berubah. Sekarang terlihat seperti seseorang sedang berbaring. Debu di kasur bergerak sangat halus, mengikuti bentuk tubuh yang tidak terlihat. Chat mulai dipenuhi huruf besar. Bang, ada yang baring, itu kelihatan. Arga mundur satu langkah. Tiba-tiba lagi-lagi muncul donasi dari user garis bawah 0000. Pesannya membuat Arga berhenti membaca chat lainnya. Jangan menoleh ke belakang ketika kamu di kamar itu. Arga langsung merasa ada sesuatu yang tidak beres. Karena tepat setelah ia membaca pesan itu, ia merasa seperti ada hembusan napas sangat dekat di tengkuknya. Padahal ia berdiri menghadap ke dalam kamar. Artinya, sesuatu berada tepat di belakangnya. Chat meledak. Bang, dia di belakangmu. Jangan nengok, serius jangan. Arga berdiri diam. Ia mencoba tidak bergerak. Namun beberapa detik kemudian, satu hal membuat darahnya terasa dingin. Di layar live streaming, penonton mulai menulis hal yang sama. Bang, dia ikut masuk kamar. Padahal Arga tidak melihat siapapun masuk. Senter masih mengarah ke kasur. Kasur itu masih cekung. Namun sekarang, cekungan di kasur itu perlahan bergerak. Seperti seseorang yang baru saja bangun dari tempat tidur. Dan tepat di belakang Arga, pintu kamar perlahan menutup sendiri.
Pintu kamar di belakang Arga kini tertutup rapat. Ia berdiri di tengah ruangan tanpa bergerak. Senter kameranya masih mengarah ke kasur tua yang beberapa detik lalu terlihat cekung. Sekarang kasur itu kembali rata, seolah tidak pernah ada siapapun di sana. Arga perlahan menelan ludah. Di layar live streaming, jumlah penonton sudah lebih dari 7.000. Chat bergerak sangat cepat, tapi satu kalimat terus muncul berulang-ulang. Bang, dia di dalam kamar. Arga memutar senter perlahan ke seluruh ruangan. Dinding penuh coretan, kasur tua, lemari kayu di sudut kamar. Tidak ada orang, namun udara di kamar itu terasa semakin berat. Bau lembab bercampur sesuatu yang aneh, seperti kayu basah yang sudah lama tertutup. Arga akhirnya mengarahkan senter ke lemari di sudut ruangan. Pintunya terbuka sedikit, celahan gelap di dalamnya terlihat sangat dalam, seperti ruang kosong yang tidak berujung. Teman-teman, di kamar ini cuma ada lemari, kata Arga mencoba tetap tenang. Chat kembali ramai. Jangan dekat lemari, itu gerak. Arga memperhatikan lebih jelas. Awalnya ia tidak melihat apa-apa. Namun beberapa detik kemudian, ia menyadari sesuatu yang aneh. Pintu lemari itu perlahan terbuka sedikit lebih lebar. Padahal tidak ada angin di dalam ruangan. Arga mundur satu langkah. Tiba-tiba donasi dari user garis bawah 0000 muncul lagi di layar. Pesannya kali ini membuat Arga diam cukup lama. Dia tidak di lemari. Arga membaca pesan itu pelan. Kalau bukan di lemari, lalu di mana? Chat penonton langsung dipenuhi jawaban yang sama. Di belakangmu. Arga langsung merasa dingin di seluruh tubuhnya. Ia mencoba tetap menghadap ke depan, menahan diri untuk tidak menoleh. Namun sesuatu membuatnya sadar bahwa ia memang tidak sendirian di kamar itu. Di lantai kayu di depannya, terlihat bayangan Arga sendiri, dan satu bayangan lain. Bayangan kedua itu sekarang berdiri tepat di sampingnya. Kepalanya sedikit lebih tinggi dari Arga. Bayangan itu perlahan mengangkat tangan. Arga belum bergerak, namun di layar live streaming, penonton mulai panik. Bang, dia mau sentuh kamu. Bang, lari. Arga akhirnya tidak tahan. Ia menoleh ke samping dengan cepat. Tidak ada siapa-siapa, tapi tepat saat ia kembali menghadap ke depan, senter kameranya menyorot sesuatu yang tidak ada sebelumnya. Di lantai kamar itu sekarang ada jejak kaki basah. Jejak itu muncul satu persatu, seperti seseorang sedang berjalan pelan. Jejak itu bergerak, menuju ke arah Arga, dan berhenti tepat di depan kakinya. Beberapa detik tidak terjadi apa-apa, lalu satu jejak baru muncul, tepat di samping kakinya, seolah sesuatu yang tidak terlihat, baru saja berdiri sangat dekat dengannya. Arga menunduk menatap lantai kayu di depannya. Jejak kaki basah itu kini berhenti tepat di samping sepatunya. Bentuknya jelas, seperti jejak kaki manusia yang baru saja berjalan di lantai yang berdebu. Namun tidak ada siapapun di sana. Chat penonton kembali dipenuhi kalimat yang sama. Bang, dia di sampingmu. Jangan gerak, dia lagi liatin kamu. Arga perlahan mundur satu langkah. Jejak kaki itu tidak bergerak. Namun beberapa detik kemudian, muncul satu jejak baru lagi. Sekarang posisinya sedikit lebih dekat ke arahnya. Seolah sesuatu yang tidak terlihat itu sedang menyesuaikan langkahnya mengikuti Arga. Arga mulai merasa dadanya sesak. Ia memutar senter ke seluruh ruangan lagi. Kasur, dinding, lemari, semuanya terlihat sama seperti tadi. Namun sesuatu berubah. Pintu lemari di sudut kamar kini terbuka lebih lebar. Padahal beberapa detik lalu hanya terbuka sedikit. Di dalamnya terlihat gelap pekat. Arga merasa ada sesuatu yang memperhatikannya dari sana. Tiba-tiba donasi dari user garis bawah 0000 muncul lagi. Pesannya kali ini membuat Arga membaca dua kali. Dia sudah keluar dari lemari. Arga langsung melihat ke arah lemari. Kosong, tidak ada apa-apa. Namun chat penonton langsung bergerak sangat cepat. Bang, dia di samping kamu. Bang, dia jalan ke belakangmu. Arga merasakan sesuatu yang aneh. Udara di belakang punggungnya terasa lebih dingin dari bagian kamar lainnya. Seolah ada ruang kosong yang baru saja terbuka. Ia mencoba tetap menghadap ke depan. Namun di layar ponselnya yang menampilkan live streaming, penonton mulai menulis sesuatu yang membuat tangannya gemetar. Bang, ada tangan di bahumu. Arga melihat layar itu dengan napas pendek. Di layar kamera, tepat di bahu kirinya, terlihat sesuatu yang sangat samar, seperti ujung jari yang pucat. Perlahan muncul dari kegelapan di belakangnya. Arga tidak merasakan sentuhan apapun. Namun di layar,
tangan itu semakin jelas. Jari-jari panjangnya perlahan menutup di bahu Arga. Chat meledak. Bang, dia pegang kamu. Bang, serius lari. Arga akhirnya bergerak. Ia langsung berbalik cepat sambil mengarahkan senter ke belakang. Tidak ada siapapun. Namun tepat saat ia kembali menghadap ke depan, sesuatu berubah di ruangan itu. Lemari kayu di sudut kamar kini terbuka penuh. Dan di dalamnya, terlihat sesuatu berdiri di sana. Tubuhnya sangat tinggi, kurus, rambut panjang menutupi seluruh wajahnya. Sosok itu tidak bergerak, namun satu hal membuat seluruh penonton di live chat panik. Karena di layar kamera terlihat jelas, sosok itu tidak menyentuh lantai. Ia berdiri beberapa sentimeter di atasnya. Dan perlahan, kepalanya mulai terangkat. Arga berdiri membeku di tengah kamar. Senter kameranya masih mengarah ke lemari yang terbuka penuh. Sosok tinggi di dalamnya kini terlihat lebih jelas. Rambut panjangnya menutupi wajah, tubuhnya kurus tidak wajar, dan kakinya tidak menyentuh lantai kayu kamar itu. Ia melayang beberapa sentimeter di atasnya. Arga tidak berani bergerak, namun yang membuatnya lebih takut adalah reaksi penonton di live chat. Chat yang sebelumnya panik tiba-tiba berubah. Banyak penonton menulis hal yang sama. Bang, dia liatin kamera. Arga mengerutkan dahi. Sosok itu masih berdiri diam di dalam lemari. Kepalanya perlahan terangkat dari balik rambutnya. Namun arah wajahnya tidak menuju Arga, melainkan ke kamera, ke arah penonton. Donasi dari _0000 muncul lagi. Pesannya singkat, dia tahu kamu sedang live. Arga merasakan dingin menjalar di punggungnya. Seolah sesuatu yang tidak terlihat baru saja berjalan di belakangnya. Ia tidak tahu harus fokus kemana. Ke sosok di lemari, atau ke sesuatu yang mungkin masih berada di belakangnya. Chat penonton tiba-tiba dipenuhi komentar baru. Bang, dia senyum. Bang, wajahnya kelihatan. Arga menatap layar ponselnya. Di layar live streaming itu, sosok dalam lemari terlihat sedikit berbeda dari yang ia lihat langsung. Di layar, rambut panjang yang menutupi wajahnya perlahan terbuka sedikit. Dan di baliknya terlihat wajah yang pucat, mata hitam yang terlalu besar, dan senyum yang sangat lebar. Namun ketika Arga melihat langsung ke arah lemari, wajah itu masih tertutup rambut. Ia mulai sadar sesuatu. Kamera live-nya memperlihatkan lebih banyak daripada yang bisa ia lihat dengan mata. Donasi dari _0000 muncul lagi. Pesannya membuat Arga terdiam cukup lama. Lihat layar kalau kamu ingin tahu di mana dia sebenarnya. Arga mengangkat ponselnya sedikit lebih tinggi. Sekarang ia melihat kamar itu lewat layar live streaming. Kasur tua, dinding penuh coretan, lemari dengan sosok tinggi di dalamnya. Namun ada sesuatu yang tidak ia lihat sebelumnya. Di layar kamera, tepat di belakang Arga, ada sosok lain. Tubuhnya membungkuk, rambut panjangnya menjuntai hampir menyentuh lantai. Wajahnya sangat dekat dengan telinga Arga, seolah sedang memperhatikan setiap kata yang ia ucapkan. Padahal ketika Arga menoleh perlahan ke belakang, ruangan itu tetap kosong. Chat penonton kini benar-benar panik. Bang, ada dua, satu di lemari, satu di belakangmu. Arga mulai mundur perlahan menuju pintu kamar. Namun sesuatu yang membuat seluruh chat tiba-tiba berubah menjadi huruf besar muncul di layar. Sosok yang berdiri di lemari itu sekarang sudah tidak ada. Lemari itu kosong, dan penonton mulai menulis hal yang sama. Bang, dia udah di belakangmu. Arga langsung berbalik cepat. Senter kameranya menyapu ruangan di belakangnya. Kosong, tidak ada siapapun. Namun napasnya mulai tidak teratur. Ia bisa merasakan sesuatu yang aneh di udara kamar itu. Seperti ada sesuatu yang bergerak sangat dekat dengannya, meskipun matanya tidak bisa melihatnya. Chat di live streaming benar-benar kacau. Bang, dia deket banget. Jangan diam di situ. Lari ke pintu. Arga langsung menoleh ke pintu kamar. Pintu itu masih tertutup. Ia berjalan cepat ke sana dan mencoba menarik gagangnya. Tidak bergerak, seolah pintu itu terkunci dari luar. Pintunya nggak bisa dibuka, kata Arga dengan suara lebih pelan dari sebelumnya. Penonton langsung panik lagi. Coba tarik lagi. Bang, dia di belakangmu lagi. Arga mencoba lagi. Tetap tidak bergerak. Saat itulah donasi dari _0000 muncul lagi. Pesannya lebih panjang dari biasanya. Kamu tidak bisa keluar kalau dia masih di dalam kamar. Arga membaca kalimat itu 2 kali. Siapa? Gumamnya. Tidak ada jawaban. Namun chat penonton kembali dipenuhi kalimat yang membuatnya merasa semakin dingin. Bang, dia di atasmu.
Bang, lihat layar. Arga langsung melihat layar live streaming di ponselnya. Awalnya ia tidak mengerti, namun setelah beberapa detik, ia menyadari sesuatu yang membuat jantungnya berdetak sangat keras. Di layar kamera terlihat sesuatu yang tidak ia lihat langsung. Tepat di atas kepalanya, di langit-langit kamar, ada sosok yang merayap. Tubuhnya menempel di kayu langit-langit seperti laba-laba. Rambut panjangnya menjuntai ke bawah hampir menyentuh kepala Arga. Dan wajahnya sekarang terlihat jelas di layar. Wajah pucat dengan mata hitam besar. Senyumnya terlalu lebar untuk wajah manusia. Arga perlahan mengangkat senter ke atas. Langit-langit kamar terlihat kosong. Namun di layar live streaming, sosok itu masih ada, masih merayap perlahan mengikuti pergerakan Arga. Chat dipenuhi teriakan panik. Bang, dia turun. Bang, dia deket banget. Arga menatap layar itu tanpa berkedip. Sosok di langit-langit sekarang mulai bergerak turun. Bukan jatuh, tapi perlahan, merayap turun ke dinding. Tepat di belakang Arga, donasi dari user garis bawah 0000 muncul lagi. Pesannya hanya satu kalimat. Kalau kamu menoleh sekarang, dia akan berdiri tepat di depanmu. Arga tidak berani menoleh. Tangannya gemetar memegang ponsel yang menampilkan live streaming. Di layar itu, ia bisa melihat dengan jelas apa yang sebenarnya terjadi di kamar tersebut. Sosok yang tadi merayap di langit-langit kini sudah berada di dinding belakangnya. Tubuhnya bergerak perlahan, seperti tidak memiliki tulang. Rambut panjangnya menutupi sebagian wajah, namun senyum lebarnya masih terlihat jelas di kamera. Arga berdiri membeku. Jika ia percaya layar ponselnya, sosok itu sekarang hanya berjarak satu langkah di belakangnya. Chat penonton dipenuhi pesan yang semakin panik. Bang, dia udah turun. Bang, dia berdiri. Dia tepat di belakangmu. Arga menelan ludah. Ia mencoba berpikir cepat. Jika ia menoleh, mungkin ia akan melihat sesuatu yang tidak seharusnya dilihat manusia. Namun jika ia tidak menoleh, ia juga tidak tahu apa yang sedang dilakukan sosok itu. Donasi dari user garis bawah 0000 muncul lagi. Pesannya kali ini berbeda. Kamu masih punya waktu. Arga membaca pesan itu dengan cepat. Waktu untuk apa? Chat penonton tiba-tiba berubah lagi. Beberapa dari mereka mulai menulis sesuatu yang membuat Arga merasa semakin tidak tenang. Bang, dia deketin telingamu. Bang, dia seperti mau bicara. Arga melihat layar live streaming. Sosok itu kini benar-benar berdiri di belakangnya. Kepalanya miring ke arah telinga Arga, seolah sedang memperhatikan napasnya. Namun Arga tidak mendengar apapun. Tidak ada suara, tidak ada napas, hanya keheningan kamar tua itu. Beberapa detik berlalu tanpa gerakan. Lalu tiba-tiba chat dipenuhi pesan baru. Bang, dia lihat kamera. Arga memperhatikan layar. Sosok itu sekarang tidak lagi melihat Arga. Ia melihat langsung ke kamera, ke arah penonton. Senyumnya perlahan melebar. Dan tepat saat itu, donasi dari user garis bawah 0000 muncul lagi. Namun kali ini pesannya membuat Arga merasa darahnya berhenti mengalir. Kamu baru sadar. Arga membaca kalimat itu dengan napas tertahan. Pesan berikutnya langsung muncul setelahnya. Aku sudah menonton live ini sejak yang pertama. Arga mengernyit. Live pertama. Channelnya baru membuat live dari rumah ini malam ini. Namun sebelum ia sempat memikirkan lebih jauh, pesan terakhir dari user garis bawah 0000 muncul di layar. Masalahnya bukan kamu yang datang ke rumah ini. Beberapa detik kemudian kalimat berikutnya muncul. Rumah ini yang menunggumu. Dan tepat setelah Arga membaca kalimat itu, sesuatu yang selama ini hanya terlihat di layar live streaming, akhirnya benar-benar menyentuh bahunya. Perlahan, dingin, dan sangat nyata. Sentuhan di bahu Arga terasa sangat dingin. Bukan seperti tangan manusia, lebih seperti sesuatu yang sudah lama tidak hidup. Tubuh Arga langsung menegang, napasnya tertahan. Ia tidak berani bergerak, tidak berani menoleh. Namun di layar live streaming, semua penonton bisa melihat dengan jelas apa yang tidak bisa ia lihat langsung. Sosok itu sekarang berdiri tepat di belakangnya. Tangannya yang panjang bertumpu di bahu Arga, jari-jarinya pucat dan terlalu tipis. Rambut panjangnya menjuntai menutupi sebagian wajahnya. Wajah itu sangat dekat dengan telinga Arga. Chat penonton meledak. Bang, lari. Bang, dia pegang kamu. Namun Arga tidak bergerak. Matanya hanya terpaku pada layar ponsel di tangannya. Di layar itu, sosok tersebut perlahan mengangkat kepalanya. Wajahnya sekarang terlihat jelas. Kulit pucat seperti kertas basah.
mata hitam besar tanpa kilau, dan senyum yang terlalu lebar untuk wajah manusia. Namun yang membuat Arga merasa lebih dingin lagi adalah sesuatu yang baru saja terjadi di layar live streaming. Sosok itu tidak hanya melihat kamera, ia seperti memperhatikan penonton. Matanya bergerak perlahan seolah menatap satu persatu orang yang sedang menonton. Jumlah penonton saat itu sudah lebih dari 12.000. Chat bergerak liar, beberapa orang mulai menulis hal aneh. Kenapa dia lihat ke saya? Kenapa kameranya kayak dekat banget? Arga juga menyadari sesuatu yang aneh. Gambar live streaming di ponselnya berubah. Sudut kamera yang awalnya hanya menampilkan kamar itu kini terlihat lebih dekat ke wajah sosok tersebut. Padahal Arga tidak menggerakkan kameranya. Sosok itu perlahan mendekat ke kamera. Wajahnya sekarang hampir memenuhi layar. Beberapa penonton mulai menulis sesuatu yang membuat situasi semakin kacau. Bang, dia kayak keluar dari layar. Kenapa kameranya deket banget? Tiba-tiba layar live streaming Arga mulai glitch. Garis-garis statis muncul sebentar, lalu kembali normal. Namun sekarang sesuatu berubah. Sosok itu tidak lagi berada di belakang Arga. Ia berdiri tepat di depan kamera. Tepat di depan penonton. Senyumnya perlahan melebar lebih jauh. Dan untuk pertama kalinya sejak live itu dimulai, sosok itu berbicara, namun bukan kepada Arga, melainkan kepada semua yang sedang menonton. Bibir pucatnya bergerak pelan, seolah berbisik. Di layar chat, beberapa penonton mulai menulis hal yang sama. Dia ngomong ke saya, dia nyebut nama saya. Arga membeku. Ia melihat layar ponselnya dengan mata gemetar. Sosok itu sekarang sangat dekat dengan kamera. Matanya yang hitam menatap lurus ke arah penonton. Lalu sosok itu perlahan mengangkat satu tangan. Bukan ke arah Arga, melainkan ke arah layar, seolah mencoba menyentuh orang-orang yang sedang menonton live itu. Dan tepat saat jarinya hampir menyentuh kamera, live streaming Arga tiba-tiba terputus. Layar ponselnya langsung menjadi hitam. Kamar itu kembali sunyi, namun beberapa detik setelah live terputus, ponsel Arga bergetar. Sebuah notifikasi baru muncul dari channel YouTube miliknya. Bukan komentar, bukan pesan, melainkan pemberitahuan bahwa live streaming baru saja dimulai lagi. Padahal Arga tidak pernah menekan tombol live. Dengan tangan gemetar, ia membuka aplikasi itu. Dan yang ia lihat membuatnya benar-benar membeku. Live streaming itu memang aktif kembali. Namun kamera yang menyala bukan lagi menghadap Arga. Kamera itu sekarang menghadap keluar dari layar, seolah sesuatu di dalam live itu sedang mencoba melihat dunia di luar. Beberapa bulan setelah kejadian itu, channel YouTube milik Arga berubah menjadi salah satu video horor paling viral. Judul live streaming terakhirnya tidak pernah berubah. Eksplorasi rumah terlarang, live tengah malam. Video itu sudah ditonton jutaan kali. Namun yang aneh, durasinya tidak pernah berhenti bertambah. Setiap hari, waktunya bertambah beberapa menit, seolah live itu masih berlangsung. Banyak orang mencoba menjelaskan kejadian itu sebagai kesalahan sistem, bug streaming, atau rekaman yang diputar berulang. Namun penonton yang benar-benar menonton dari awal sampai akhir sering menemukan hal yang tidak bisa dijelaskan. Kadang bayangan di ujung lorong itu semakin dekat. Kadang terlihat seperti seseorang berdiri diam di kejauhan. Kadang kamera bergerak sedikit, seperti sedang dibawa berjalan. Dan pada menit tertentu yang berbeda setiap hari, sosok itu kadang terlihat sangat jelas. Seorang pria memegang kamera, bajunya sama seperti yang dipakai Arga malam itu. Beberapa penonton mencoba memperlambat video tersebut. Di salah satu frame yang sangat singkat, wajah pria itu terlihat jelas ketika ia menoleh ke arah kamera. Wajahnya memang Arga, namun matanya terlihat kosong. Dan di belakangnya, selalu ada bayangan lain yang berjalan mengikutinya. Beberapa orang yang menonton live itu terlalu lama mulai mengaku mengalami hal aneh. Ada yang merasa seperti sedang diperhatikan dari belakang. Ada yang melihat bayangan lewat di layar ponsel mereka meskipun video sedang dijeda. Bahkan ada yang mengatakan mereka pernah melihat sosok berambut panjang berdiri sangat dekat dengan kamera. Seolah mencoba melihat siapa saja yang sedang menonton. Namun dari semua komentar yang ada di video itu, ada satu akun yang selalu muncul setiap hari. Akun itu selalu menulis komentar yang sama. _0000. Komentarnya selalu singkat. Terima kasih sudah menonton. Beberapa menit setelah komentar itu muncul, biasanya ada penonton baru yang menulis sesuatu yang aneh.
Mereka mengatakan layar ponsel mereka tiba-tiba menjadi gelap beberapa detik. Dan ketika gambar kembali normal, kamera di live itu terasa seperti sedikit lebih dekat. Seolah lorong gelap itu perlahan bergerak keluar dari layar, dan semakin mendekati siapapun yang masih menonton sampai sekarang. Keesokan paginya, warga desa Kertajaya menemukan motor Arga masih terparkir di depan rumah tua itu. Pintunya terbuka, namun Arga tidak ada di dalam. Polisi datang siang harinya setelah laporan dari warga. Mereka memeriksa seluruh bagian rumah, dari ruang tamu sampai lantai 2. Tidak ada tanda perkelahian, tidak ada darah, tidak ada jejak kaki yang keluar dari rumah. Seolah Arga tidak pernah meninggalkan bangunan itu. Namun ada satu hal yang membuat semua orang bingung. Ponsel Arga ditemukan di lantai kamar paling ujung di lantai 2. Layarnya masih menyala, aplikasi YouTube masih terbuka, dan live streaming dari channel Arga masih berjalan. Anehnya, kamera di live itu tidak lagi menampilkan kamar tua tersebut. Kamera itu mengarah ke lorong gelap yang tidak dikenal siapapun. Lorong itu panjang, dindingnya basah, dan terlihat seperti tempat yang jauh di bawah tanah. Rekaman live itu terus berjalan selama berjam-jam. Puluhan ribu orang mulai menontonnya karena video itu tersebar di berbagai media sosial. Awalnya mereka mengira itu hanya rekaman gelap tanpa isi. Namun beberapa penonton mulai menyadari sesuatu. Kadang-kadang, ada bayangan yang lewat di ujung lorong. Kadang terlihat seperti seseorang berjalan perlahan. Kadang seperti sesuatu yang merangkak. Tidak ada suara, hanya gambar gelap dari lorong yang terus memanjang. Live itu tidak pernah dimatikan. Sampai sekarang, video tersebut masih tersimpan di channel Arga. Dan anehnya, jumlah penontonnya terus bertambah setiap hari. Beberapa orang yang menonton sampai akhir mulai menulis komentar yang sama. Mereka mengatakan melihat seseorang berdiri jauh di dalam lorong itu. Seseorang yang terlihat sangat familiar. Seseorang yang memegang kamera lain. Dan wajah orang itu terlihat sangat mirip dengan Arga. Seolah ia masih berada di sana. Masih berjalan semakin jauh ke dalam lorong gelap itu. Sambil terus menyiarkan sesuatu yang tidak pernah benar-benar ingin dilihat manusia.